Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa saja keuntungan menjadi PNS. Yuk ketahui apa saja yang menjadi keuntungan menjadi pensiunan dari pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, jaminan di hari tua menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang mendambakan menjadi pegawai negeri sipil. Memang, sebagai jasanya karena sudah menjadi abdi negara, seorang pensiun PNS juga akan mendapatkan jaminan pensiun yang besar jumlahnya. Seperti apakah aturan pensiun PNS dan berapa besar dana pensiun yang akan didapatkan? Aturan pensiunan pegawai negeri sipil. Aturan pensiun pegawai negeri sipil sudah diatur dalam undang-undang. Seorang PNS akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS bila mana sudah mencapai batas usia pensiun. Selain itu, PNS tersebut berhak atas pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Bila seorang PNS akan mencapai BUP, dapat dibebaskan dari jabatannya paling lama 1 tahun dengan mendapatkan penghasilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan. Untuk usia pensiun PNS, aturan pensiun PNS, ketentuan usia pensiun, seorang PNS tertuang dalam Surat Kepala BKN nomor K.26 garis strip 30 garis miring V.119 strip 2 garis miring 99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang batas usia bagi PNS yang memegang jabatan fungsional. Merujuk pada pasal 239, pasal 240, pasal 354, dan pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam surat tersebut telah ditentukan mengenai batas usia pensiun PNS fungsional. Di antaranya, batas usia pensiun bagi PNS diatur oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di mana batas purna tugas ditetapkan 58 tahun untuk pejabat administrasi. Sementara bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat madya batas usia pensiun yakni 60 tahun. Berikutnya untuk PNS pemangku jabatan fungsional utama memiliki masa pensiun lebih panjang yakni 65 tahun. Kemudian lanjut jenis pensiun PNS. Ini mungkin jarang dibicarakan. Pensiun PNS ada beberapa jenis. Yang pertama, non-batas usia pensiun atau non-BUP. Nomor 2, batas usia pensiun atau BUP. PNS yang telah mencapai BUP harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Nomor 3, pensiun janda atau duda. Nomor 4, pensiun anak. Jenis pensiun ini nantinya berhak atas dana pensiun PNS yang sudah ditetapkan. Kemudian lanjut ke gaji pensiunan PNS. Setiap bulan, walau kamu sudah berstatus sebagai pensiun PNS, kamu tetap akan mendapatkan gaji berupa pensiun pokok.
Gaji tersebut dikelola dan disalurkan oleh BUMN PT Taspen Persero, di mana dana pensiun PNS Taspen disalurkan ke para pensiunan lewat jaringan Taspen hingga kantor pos. Besaran gaji pensiun PNS ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau duda. Tidak hanya akan mendapatkan pensiunan pokok, ASN Purnabakti juga mendapatkan penerimaan lainnya, berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya. Berikut ini gaji pensiun PNS saat ini. Gaji pokok pensiunan PNS. Untuk PNS golongan 1, antara 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Untuk PNS golongan 2, antara 1.500.000 sampai dengan 2.800.000. Untuk PNS golongan 3, antara 1.500.000 hingga 3.500.000. Untuk PNS golongan 4, antara 1,5 sampai dengan 4.400.000. Kemudian lanjut untuk gaji pokok janda atau duda pensiun PNS. Selain untuk PNS, janda atau duda pensiunan PNS juga berhak mendapatkan penghasilan atau gaji pokok. Berikut adalah besarnya. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 1 yaitu 1.100.000 sekian. Kemudian PNS pensiunan janda duda golongan 2 antaranya 1.100.000 hingga 1.300.000. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 3 antara 1.100.000 sampai dengan 1.700.000. Pensiunan janda duda atau PNS golongan 4 antara 1.100.000 sampai 2.100.000 sekian. Sedangkan gaji pokok bagi janda atau duda dari PNS yang meninggal yang pensiun adalah yang pertama, pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 1 antara 1,5 juta sampai dengan 1,9 juta. Untuk pensiunan janda duda yang meninggal golongan 2 antara 1,5 juta sampai dengan 2.700.000 sekian. Untuk pensiunan janda duda, PNS yang meninggal golongan 3 antara 1,7 juta sampai 3,4 juta. Untuk pensiunan janda duda, PNS yang meninggal golongan 4 antara 2,1 juta sampai dengan 4,2 juta. Aturan baru dana pensiun PNS. Pemerintah telah setuju untuk mengubah skema dana pensiun yang semula menggunakan skema Pay as you go menjadi iuran pasti atau fully funded. Namun, sayangnya karena COVID-19, skema baru ini belum bisa direalisasikan. Nah, hal ini karena pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial atau bansos. Perubahan skema pensiunan ini sendiri dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu juga, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Seperti apa itu skema Pay as you go? Skema dana pensiun PNS Pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun Persero Taspen ditambah dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara itu, dengan skema fully funded,
Uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay atau THP yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, gimana setelah mengetahui apa saja yang jadi jaminan pensiunan PNS, semakin semangat kan untuk bisa lolos seleksi CPNS 2022? Nah, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe ya agar membantu channel ini terus berkembang. Serta Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi terbaru dari channel Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.